Shalom, Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kami menyapa, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Jumat 11 Februari 2022. Untuk pembacaan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa, kami datang kepadamu malam ini, berdoa dan bersyukur. Kami boleh beribadah, dan kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami memohon ya Roh Kudus, tolonglah, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Jangan salah jalan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap kali kita melalui suatu jalan, tentu jalan itu memiliki tujuan akhirnya. Seperti kalau kita berangkat dari rumah hendak ke sekolah, tujuan akhirnya adalah sampai ke sekolah. Kalau kita berjalan ke sawah atau ke kantor, tentu tujuan akhirnya adalah sawah atau kantor. Kita bisa sampai di tujuan dengan selamat kalau kita melalui jalan yang benar, bukan
jalan yang salah. Dalam bacaan kita malam ini, pemazmur menggambarkan dua jalan yang dilalui orang. Ada jalan orang benar dan ada jalan orang fasik. Di sini digambarkan bagaimana perbedaan orang benar yang mengandalkan kehendak Tuhan dengan orang fasik yang mengandalkan diri sendiri. Orang fasik memilih melewati jalan perkumpulan orang fasik, kumpulan pendosa. Mereka lebih senang hidup dengan pertimbangan diri sendiri dan kesenangan duniawi. Hidup mereka bagaikan sekam yang ditiup angin yang pada akhirnya akan menuju akhir, yaitu kebinasaan. Tetapi orang benar yang selalu mengikuti kehendak Allah akan berjalan pada jalan benar dengan terus membaca firman dan merenungkannya dalam hidup. Pada akhirnya mereka akan sampai pada satu tujuan, yaitu hidup kekal bersama Tuhan yang memberkati mereka. Mereka akan berbahagia dan setiap yang mereka kerjakan dan upayakan akan berhasil karena mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita semua tentu ingin berbahagia, bukan? Kita semua tentu ingin yang kita kerjakan dan upayakan diberkati oleh Tuhan. Terlebih, kita semua pasti ingin sampai pada tujuan akhir, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Karena itu, mari hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dengan berjalan pada jalan yang benar yang ditunjukkan Tuhan bagi kita. Jangan menempuh jalan yang salah, supaya kita tiba sampai ke tujuan yang benar. Amin. Saudara, mari berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dalam kerendahan hati kami, mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Bahkan berkenan kami boleh bersekutu bersama dengan keluarga kami, di rumah-rumah kami, di tempat-tempat kami yang dijangkau oleh layanan ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami, memberkati firman yang telah kami baca dan renungkan untuk boleh meneguhkan kami, untuk boleh menjadi suluh dan pedoman dalam langkah kehidupan kami. Malam ini kami terus berdoa untuk keberadaan hidup jemaat-Mu, untuk berbagai-bagai kerinduan mereka, untuk berbagai-bagai harapan mereka. Kami berdoa dan menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkenan mendengar dan menjawab harapan-harapan mereka pada waktu Tuhan. Memberkati mereka dalam rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka, bahkan pelayanan mereka. Malam ini kami bersyukur dan berterima kasih. Beberapa saudara kami boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur untuk Febrina Marlis, Neo Immanuel Baraklangi, Febrian Sandi Samuel, Ibu Mary Kalua Tombi, Justin Valentino Miguel. Kami memohon Tuhan memberkati keluarga-keluarga kami ini, memberi kesehatan dan kekuatan bagi mereka, mengurapi mereka dengan hikmat dan bijak-Mu dalam berbagai rencana kehidupan mereka, menyempurnakan syukur dan sukacita mereka di dalam memaknai dan merayakan ulang tahun mereka pada hari ini. Tuhan, berkati ya Allah. Ya Bapa kami di sorga, juga kami bersyukur dan berterima kasih untuk ulang tahun pernikahan kedua orang kekasih kami, Bapak Thomas T. Silambi dan Ibu Hermin Banne Rante. Mari Tuhan sempurnakan syukur sukacita kedua orang tua kami ini, memberkati keluarga mereka, memberkati anak cucu mereka dimanapun mereka berada. Terpeliharalah kiranya mereka dalam belas kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan Allah. Bapa, kami terus menopang dalam doa, sekiranya ada di antara jemaat-Mu dan siapapun yang dijangkau layanan ini dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit, baik yang dirawat di rumah-rumah mereka, dirawat di rumah-rumah sakit, baik yang ada di kota ini pun di kota-kota lain. Kami terus berdoa dan memohon kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, menjamah memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus melalui makanan,
minuman dan obat-obatan hingga mereka boleh pulih sembuh seperti sedia kala. Kami berdoa ya Tuhan dan memohon berupaya, selebihnya Tuhan yang turun tangan. Kami terus menopang dalam doa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena berbagai-bagai persoalan kehidupan. Terus meneguhkan mereka yang bergumul karena ekonomi, karena pekerjaan, karena usaha, karena kedukaan, dan bagai-bagai hal lainnya. Tuhan, hiburkan, teguhkan, dan kuatkan mereka. Berdoa kiranya Engkau membuka jalan bagi saudara-saudara kami yang terus berjuang mencari pekerjaan, bagi saudara kami yang berjuang menyelesaikan studi, yang berjuang untuk karir yang lebih baik, yang berjuang untuk usaha dan pekerjaan mereka, yang berjuang akan kehadiran anak di tengah kehidupan keluarga mereka, yang berjuang untuk pasangan hidup mereka, dan berbagai-bagai perjuangan lainnya, harapan mereka Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau buka jalan bagi mereka, memberkati upaya mereka. Pada waktu Tuhan kami percaya semuanya akan menjadi indah pada waktu-Mu. Engkau akan terus menopang mereka, membuka jalan bagi mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memohon belas kasih-Mu untuk jemaat-Mu di dalam menata kehidupan keluarga mereka. Bahkan majelis gereja-Mu di dalam menata berbagai program pelayanan yang menjangkau jemaat-Mu di jemaat ini, berkati Tuhan. Engkau tahu bahwa 2 tahun terakhir ini jemaat-Mu sedang berjuang untuk pengadaan kendaraan dinas roda 4 bagi jemaat ini, bagi pelayanan ini, bagi para hamba-Mu. Tuhan berkatilah ya Tuhan, kiranya Tuhan menggerakkan siapapun juga untuk boleh mengambil bagian dalam pembayaran cicilan setiap bulan yang nominalnya 7 juta lebih. Tuhan berkati semuanya. Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk berbagai bentuk pelayanan lainnya. Kau pun hadir bagi mereka, memberi kesehatan, kekuatan, hikmat, dan akal budi bagi mereka yang mengerjakannya, yang mengangkat pelayanan-pelayanan ini, baik di jemaat ini, di rumah-rumah, dan di mana saja. Tuhan berkati. Bapa, terima kasih untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan tetap memberkati mereka, bahkan kota kami tercinta ini kiranya menjadi kota yang penuh damai dan sejahtera ketika menjadi tiang penyangga bagi ibu kota Nusantara Republik Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, malam ini kami mau istirahat. Peliharakanlah kiranya kami, agar esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu untuk salah dosa kami. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dihangatkan jiwaku tak terluku.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama pada malam ini melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.